Tugas presentasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Tugas ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Davito Rizky Ilahi, Nia Merlina, dan Raki Irfan. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Mari kita bahas, apa itu yang dimaksud efektif? Menurut KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku. Dari kata tersebut efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Selanjutnya, apa itu prinsip efektif dalam kurikulum? Prinsip efektif merupakan sebuah pandangan yang dalam sebuah keputusan yang diambil diharapkan mampu menghasilkan efek yang positif atau berhasil. Sedangkan pengertian prinsip efektif dalam kurikulum berarti sebuah pandangan yang merujuk pada pengertian kurikulum yang dibuat selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum dikatakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan agar kurikulum memenuhi prinsip efektif. Pertama, kurikulum yang disusun haruslah memiliki tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Kejelasan tujuan akan mengarahkan pada pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi serta model kurikulum apa yang akan digunakan. Kedua, efektivitas mengajar guru dan belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran. Terakhir, bentuk implementasi dalam pembelajaran. Bentuk implementasi ini berupa kegiatan guru dalam merancang pembelajaran dan dibagi menjadi 2 kegiatan. Pertama, sebelum memulai kegiatan belajar, guru menyiapkan modul ajar yang berkaitan dengan hal-hal berikut: penggunaan strategi dan metode pembelajaran, merancang materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kedua, saat proses pembelajaran, guru menerapkan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya, serta mengevaluasi bagian-bagian yang kurang efektif saat sudah dijalankan. Contohnya, apabila dalam rancangan pembuatan kurikulum sudah menetapkan dalam 1 semester harus menyelesaikan 10 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, ternyata dalam jangka waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 6 program saja. Berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program itu kurang efektif. Namun, jika keseluruhannya sudah dapat dilaksanakan, berarti prinsip efektif dalam perancangan kurikulum sudah dijalankan. Sekian dan terima kasih.